Kita minta urapan Tuhan, kita minta jemaat Tuhan. Yesus, stabilkan emosi kami pada saat ini ya Tuhan. Biarkan hati kami untuk lebih menyembah-Mu Tuhan Yesus. Segala kuasa, segala tantangan apapun yang mengganggu ibadah kami, semua kami katakan kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Biarlah Tuhan isi ibadah kami dibuat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Haleluya Yesus, ya Rabbal besan dalam isi ya Rabbal. Ya Rabbal glory bagi-Mu Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau pada siang hari ini Yesus. Haleluya. Kita angkat pujian yang berkata, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, haleluya. Roh Kudus, ku mengasihi.
Haleluya. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tapi sebelum kita memberi, kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan Yesus nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan Tuhan Yesus. Apa yang kami berikan Tuhan itu boleh memperlebar kerajaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Kita akan pujian langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab cita
buat pemberian daripada Bapak Saudara. Kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau duduk diam Tuhan untuk mendengar firman Tuhan Yesus. Kau ubah air mata kami Tuhan menjadi permata. Kau ubah kabut hitam kami Tuhan menjadi sutera. Haleluya Yesus. Kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau pada siang hari ini Bapak. Kami mau duduk diam Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, kita pujian yang berkata, Kau rangkai air mata
Sekian
bagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami siap mendengar firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, shalom. Shalom. Puji Tuhan. Luar biasa hari ini, amin. Tuhan merantai kita, air mata kita dengan permata yang indah, amin. Luar biasa. Jadi ibu-ibu jika berdoa menangis di hadirat Tuhan, Tuhan rangkai air mata itu menjadi permata yang indah. Saya hari ini mau menyampaikan firman Tuhan tentang ketaatan dan berkat Tuhan. Kita buka dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan 2. Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan 2. Yang sudah mendapatkannya silakan katakan amin. Ulangan 28 ayat 1 dengan 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Sekali lagi saya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Amin. Amin. Ini mengingatkan bagaimana Tuhan memberkati bangsa Israel, di mana mereka mendengar dan melakukan dengan setia, maka bangsa Israel diberkati oleh Tuhan. Ini ayat ini sudah jelas. Saya mau katakan sudah cukup jelas. Di sini dijelaskan ketaatan itu gak bisa ditunda. Pada hari ini, baca baik-baik ya, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Contoh ya, ibu-ibu kalau nyuruh anak harus lakukan pada hari itu, betul nggak? Betul nggak? Beli dulu masako ke warung. Terus anak pasti tanya, belinya kapan? Pasti ada ibu-ibu yang jawab tahun depan. Gak mungkin kan jawab begitu, benar kan? Nah, beli dulu masako ke warung. Anak-anak kan kadang-kadang main game dulu, ya nanti mah, nanti ya mah. Terus itu ngomong lagi mamanya ya, beli dulu masako ke warung. Masih lagi, nanti ya mah ya, nanti ya sebentar, tunggu, dikit lagi 5 menit, udah 5 menit. Beli dulu masako ke warung, gak itu baru mamanya teriak, benar gak? Pada saat itu harus dilakukan. Mamanya udah teriak, udah tinggi nadanya, baru anak itu melakukan. Jadi saya mau katakan, ketaatan itu gak bisa ditunda. Bagaimana si anak, ini buat anak-anak ya, buat anak muda nih apalagi. Bagaimana si anak disuruh oleh orang tua pada hari ini harus dilakukan. Saya mau katakan, di sini di Ulangan 28 ini tentang berbicara tentang apa? Berkat dan kutuk, benar gak? Berkat dengan kutuk, benar gak perikopnya ini? Benar ya? Ini berbicara tentang berkat dan kutuk. Saat ini saya mau berbicara tentang berkat, tentang ketaatan. Saya mau katakan, firman Tuhan ada katakan, hai istri-istri, tunduklah pada suami. Artinya, jika istri mendengar suara suami, berarti artinya dimuliakan Tuhan. Ingat, suami istri-istri tunduk pada suami. Ya bu, kalau suaminya sering aneh-aneh gimana mau tunduk? Tetap firman Tuhan katakan, hai
istri-istri, tunduklah pada suami. Tunduk ibu-ibu, tunduk, taat, dengar. Ada istri tidak mendengar apa kata suami, benar tidak? Ambil keputusan sendiri tanpa sepengetahuan suami. Ini yang bahaya, saya mau katakan. Hai istri, suami-suami, kasihilah istrimu. Ini firman Tuhan. Hai suami-suami, kasihi istrimu. Kasihi istrimu seperti dirimu sendiri. Coba bapak-bapak, kalau bapak-bapak dicubit, sakit. Coba rasain cubit suami seperti sakit gak? Pasti dia akan jawab, duh sakit. Benar kan? Seperti itulah suami-suami mengasihi istri, meskipun istrinya sudah gendut, cerewet, bawel, tetap kasihi istrimu. Firman Tuhan katakan ada lagi, hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah anakmu, didiklah dia dengan nasihat. Jangan bangkitkan amarah anakmu. Anak-anak kalau sudah semakin besar, dia bisa marah, benar. Jika si bapak nyuruhnya dengan kasar, artinya dia sudah bangkitkan amarah anaknya. Anak kalau disuruh kasar, dia akan marah. Gak mau, saya gak mau, segitu kan? Firman Tuhan katakan, hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah anakmu, didiklah dia dengan nasihat. Artinya mendidik anak dengan nasihat, dengan kata-kata yang baik. Ada lagi firman Tuhan katakan seperti ini, hai hamba-hamba, taatilah majikanmu di dunia dengan takut dan gentar sebagai bos, komandan, dan majikan. Taat dengan pemimpin, dengan majikan, taat dengan bos. Saya mengatakan ketika bapak ibu saudara taat dengan bos, saya mengatakan rata-rata kalau pemimpin banyaknya diomongin, benar nggak? Itu si bos kalau ngambil keputusan begini, nggak enak saya gini, tapi tetap kerja di situ. Lucu kan? Nah, saya mau katakan di sini dikatakan bagaimana kita mau taat, bagaimana kita mau diberkati. Artinya kita taat dengan firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Saya mau katakan. Kita bersyukur ya, Presiden mengikuti G20 saat itu. Bagaimana Indonesia, saya mau katakan, diangkat Tuhan ketika Presiden mengikuti G20 ini. Indonesia diangkat Tuhan di antara negara-negara yang maju. Benar? Bagaimana kepala negara yang maju, saya mau katakan, mau ketemu dengan Presiden kita. Ini luar biasa, saya mau katakan. Artinya, Presiden kita itu, pemimpin kita itu mendengar suara rakyat. Dia mendengar dan melakukan. Dia dengar suara rakyatnya, terus dia lakukan. Maka berkat itu mengikuti bagi bangsa Indonesia. Amin. Ketika dia mendengarkan suara rakyat, ketika dia mendengarkan suara bawahannya, dia melakukan. Saya mau katakan, dia Indonesia diangkat Tuhan di negara maju. Betul? Saya kemarin lihat bagaimana Presiden luar biasa, benar-benar dihargai di negara maju. Itu satu jempol yang luar biasa, saya mau katakan. Kata kunci mendengarkan dan melakukan. Kata kuncinya cuma satu, ibu-ibu, bapak-bapak, saya mau katakan, saudara-saudari. Kata kunci cuma satu, mendengarkan dan melakukan. Kita dengarkan suara Tuhan, kita lakukan, maka terjadi sebuah perubahan. Amin. Ketika kita mendengarkan dan melakukan, maka terjadi sebuah perbedaan. Kita membuat perbedaan dan perubahan, saya mau katakan. Maka Tuhan angkat derajat kita. Amin. Segala berkat akan mendatangi kita. Berkat itu ini sudah jelas dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Saya mau katakan, ketika kita mendengarkan, ketika kita melakukan, maka berkat akan mengikuti kita. Kita nggak usah jauh-jauh, nggak usah pusing-pusing. Berkat itu yang akan mengikuti kita. Kini hari kita harus ambil keputusan untuk mendengarkan, untuk mengambil keputusan, untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Taat itu bukan pilihan orang.
Itu taat, saya mau katakan. Itu taat. 1 Yohanes 3 ayat 22, di situ dikatakan, bisa buka nggak? 1 Yohanes 3 ayat 22. Ada yang bisa bacakan? 1 Yohanes 3 ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya. Minta apa saja sama Tuhan, tapi ingat, kata kuncinya cuma 2, dengar dan lakukan. Kalau kita minta, maka kita memperoleh daripadanya. Kalau kita menuruti, artinya melakukan firman Tuhan dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Artinya, ketika kita taat, kita mendengar. Jangan cuma dengar. Banyak orang dengar, saya mengatakan. Dengar aja, udah. Lakukan enggak? Betul enggak? Banyak orang dengar. Sama seperti istri. Istri juga begitu, suami juga begitu, saya mau katakan. Istri, udah mah, jangan ngambil utang lagi di warung. Tapi istri, hayu bae utang di warung, kata suami seperti itu. Nah, maka saya katakan, banyak orang yang mendengar tapi nggak melakukan. Ketaatan, saya mau katakan, adalah aspek penting dalam kehidupan kita. Bapak ibu saudara mungkin lihat anak kita selama online, bagaimana dia duduk manis di depan laptop. Dia taat dengan guru, taat dengan Tuhan. Kalau saya tidak taat, saya tidak dapat nilai yang bagus. Benar, saya tidak dapat berkat. Anak itu pasti berpikir begitu. Saya mau katakan, ketaatan ini sama dengan efektif kita di dalam doa kita minta sama Tuhan. Kita minta sama Tuhan. Apa yang kita butuh kita minta, saya mau katakan. Kita minta sama Tuhan. Jangan ragu-ragu, minta apa aja sama Tuhan. Mau mobil, minta sama Tuhan. Langkah ketika kita mengambil keputusan untuk taat, artinya kita belajar mengasihi Tuhan. Ada lagu gini. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat padamu Bapa. Tuh, itu lagi lagu itu loh. Saya mau katakan, kita cuma nyanyi inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Loh, dengan luar biasa nyanyi ya. Tapi begitu keluar dari gereja, so lupa itu taat, so lupa itu dengar suara Tuhan. Masih ngoceh, negatif terus sama orang, ngomongin pendeta, ngomongin pemimpin, hayu baik terus. Kayak merasa diri paling benar di hadapan Tuhan. Betul? Waktu lagi di gereja, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat. Dah sampai situ, yang mau taat. Pulang gereja, nanti ketemu sama orang gereja. Bu, gini. Udahlah, habisin aja duit. Udah. Nyanyi. Saya mau katakan orang Kristen sekarang kalau nyanyi memang benar-benar luar biasa ya. Saya mau katakan, ambil langkah Bapak Ibu Saudara untuk belajar taat. Jangan suka ngoceh-ngoceh di belakang. Belajar taat. Jangan bilang, katakan aku mengasihi Engkau Yesus. Aduh, dengan segenap hatiku. Itu loh, banyak kita loh seperti itu. Aku mengasihi, aku dengan luar biasa mengasihi. Tapi ketika nyampe keluar dari rumah, boro-boro istri dimarah-marahin, suami dimarah-marahin. Saya mau katakan, taat. Allah mengasihi semua orang. Allah mengasihi kita, saya mau katakan. Tetapi Allah berkenan bagi orang yang mau taat. Sekali lagi ya, saya sampaikan. Allah mengasihi kita semua. Tetapi Allah berkenan bagi orang yang mau taat dan dengar, melakukan firman Tuhan. Dengar baik-baik. Contoh, kita punya anak buah, kita punya karyawan, kita punya anak. Coba kalau anak kita atau anak buah kita nggak taat, marah nggak kita? Marah? Karyawan kita apa lagi? Kalau nggak taat sama kita
permintaan banyak, luar biasa, udah kayak bis belanjaan. Tuhan saya pengen mobil, Tuhan pengen ini, pengen itu, pengen ini, udah kayak bis belanjaan. Tapi tidak taat. Satu kuncinya, taat. Saya mau katakan, Daud disebut orang yang berkenan di hadapan Tuhan, orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Saya mau katakan, ketaatan bisa menjamah hatinya Tuhan. Saya mau katakan begini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu Saudara taat di hadapan Tuhan, itu bisa menjamah hatinya Tuhan, bisa jamah hatinya Yesus. Nggak usah ngotot nuntut sama Tuhan, nggak usah ngotot. Saya mau katakan, nuntut sama Tuhan supaya Tuhan memberkati kita. Berkat Tuhan akan mengikuti kita kalau kita belajar taat. Nggak usah ngotot, saudara. Banyak yang ngotot nuntut sama Tuhan. Coba kalau doa, nuntutnya banyak. Saya mau katakan, tapi saya mau katakan, ketika engkau taat, ketika engkau setia, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, tuh berkat Tuhan akan mengikuti kehidupan kita. Kalau posisi hati kita benar-benar mengasihi Kristus. Ketaatan itu apa sih maunya Tuhan? Apa sih perasaan Tuhan? Apa sih kehendak Tuhan? Itu ketaatan. Bagaimana ketaatan Petrus? Kita buka dalam Lukas 5 ayat 5 sampai 6. Bagaimana ketaatan Petrus mendengar suara Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Lukas 5 ayat 5 sampai dengan 6. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Yang ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Bagaimana ketaatan Petrus ketika dia mendengar suara Tuhan? Udah capek Bapak Ibu, dia udah capek tebar jala cari ikan, gak dapat apa-apa. Tapi ketika Tuhan bilang tebarkan jalamu, dia taat. Petrus taat. Apa kata Tuhan? Yang pertama saya mau katakan, bagaimana ketaatan Petrus ketika dia mendengar apa kata Tuhan? Ketaatan mengaktifkan kuasa Tuhan bekerja untuk melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Amin. Aktifkan kuasa Tuhan. Kalau kita taat, aktifkan kuasa Tuhan. Orang-orang yang hidup dalam ketaatan, saya mau katakan, akan mendapat power, kekuatan. Orang yang hidup dalam ketaatan akan mendapat power. Seperti Simon Petrus, ketika dia mau taat melakukan apa kata Tuhan, dia dapat power. Yaitu apa? Dapat ikan, dapat mujizat. Kuasa Allah bekerja di tengah-tengah kemustahilan. Benar? Kalau sudah capek, kalau udah capek nih, cari ikan udah capek, terus tiba-tiba aduh, kalau udah capek udahlah, nggak kelar, udahlah duduk aja. Tapi saat itu Yesus cuma katakan apa? Tebarkan jalamu, tebarkan jalamu, tebarkan jalamu. Waktu itu Petrus mungkin gini-gini, ya tapi saya sudah melakukan tapi nggak dapat apa-apa. Orang kadang-kadang putus asa, benar, udahlah capek gitu. Tapi dia ikutin apa kata Tuhan, dengar suara Tuhan dan lakukan. Itu yang dilakukan Petrus. Saya mau katakan, kuasa Allah bisa bekerja di tengah-tengah kemustahilan. Seperti Nabi Elia, ya kan? Benar nggak? Janda di Sarfat, dia hanya memiliki segenggam tepung. Tapi kuasa Tuhan bekerja, dia cuma ikut apa kata Tuhan. Ini berbicara tentang apa? Tentang murah hati, tentang memberi. Syarat untuk kita belajar taat antara belajar rendah hati dan kita belajar untuk murah hati.
Jangan cuek sama orang. Jangan pelit sama orang. Amin. 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 Masih mikir kok kalau mau pelit sama orang. Yang kedua, ketaatan. Sama seperti Petrus ya. Ketaatan menyebabkan kita menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Saya mau katakan ini Petrus. Ketika dia taat, ternyata teman-temannya juga dapat ikan. Ya kan? Dia bantu teman-temannya untuk dapat ikan. Ini Petrus luar biasa. Dia taat tapi dia menjadi saluran berkat bagi teman-teman. Berkat akan mengejar orang-orang yang mau belajar taat dan setia. Kuncinya apa Bapak Ibu Saudara? Apa tadi? Taat. Taat terus Setia. enak banget. Enak gak itu kalau didengar? Taat, setia. Ya. Haleluya. Yang ketiga, ketaatan akan menyebabkan, dari Simon Petrus ya, ketaatan akan menyebabkan kita akan semakin bertumbuh dan mengenal Allah secara pribadi. Ini ketaatan dan kesetiaan itu cuma satu. Petrus hanya rendah hati, mau diajar sama pemimpin, mau dibentuk sama pemimpin. Sama seperti ibu-ibu, mau dibentuk dan diajar sama suami. Ini Petrus cuma belajar tunduk. Dia tunduk, mau diajar. Mustahil nggak? Tuhan suruh tebarkan jala, dia udah capek. Mustahil. Kalau orang lain akan berpikir mustahil banget. Gue juga udah nyebarkan jala, nggak ada apa-apa, nggak ada hasilnya, gitu kan? Tapi dia cuma mau belajar taat. Taat, susah gak sih taat? Saya mau tanya dulu. Susah gak taat? Hah? Susah? Ada yang bilang susah. Ada yang bilang enggak. Terus ada yang bilang apa lagi? Susah enggak? Saya mau katakan, kalau kita banyak memberontak atau menghina, artinya berkat gak akan mengikuti. Coba deh, berkat terhambat di tengah-tengah. Kenapa saya katakan begitu? Banyak terjadi Bapak Ibu Saudara. Saya seorang konselor, banyak masalah orang yang dihadapi di luar sana. Ketika mereka nggak belajar taat, ada aja. Ketika mereka menemui call center, ada saja. Kenapa? Mereka nggak taat. Tuhan sudah suruh bilang begini, tapi mereka lakukan ke kanan. Tuhan bilang suruh lurus, mereka ke kiri. Saya bilang kalau kita nggak taat, ibu bapak, berkat akan terhambat. Akan kita bertanya gini, kenapa orang lain diberkati, saya tidak diberkati? Ada apa dengan diri saya, Tuhan? Artinya saya mau katakan gini, ketaatan itu dan kesetiaan itu butuh kerendahan hati. Kerendahan hati mau diajar, kerendahan hati mau dibentuk, kerendahan hati mau ditegur, kerendahan hati untuk diteguhkan. Amin. Amin. Kalau ditegur jangan marah. Kalau dibentuk jangan marah. Ego kita ditegur, dibentuk, marah, langsung berontak. Gak bisa begini. Bapak Ibu Saudara, saya karyawan. Saya bekerja satu kantor saya dengan Pak Dery. Kita kalau bekerja itu beda dari yang lain. Mungkin kalau orang berpikir gini, Bu Gembala cuma akan angkat telepon, konseling. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kami punya target. Berapa orang kami harus menangkan, berapa orang harus kami capai. Bayangkan, ketika dalam 1 bulan kami tidak mencapai itu, saya Ibu Gembala ya. Semua ada berapa orang yang Ibu Gembala. Ketika kami tidak mencapai, kami ditegur pemimpin. Tidak seperti ini. Pencapaian kamu kurang, ditegur. Tapi apa? Saya terima. Saya bilang gini, Tuhan, saya belajar
saya belajar untuk tunduk dengan pemimpin, itu pertama. Yang kedua, saya belajar bagaimana saya mengkonseling orang lain. Cuman itu, saya positifnya itu aja. Saat kami tidak mencapai nih, 1 bulan tidak mencapai, kita dievaluasi, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya belajar tidak mau berontak. Oh, teman-teman saya banyak yang gini, guru, udah pelayanan gini-gini. Tapi saya belajar untuk tahu, oh ternyata ini yang Tuhan mau. Ternyata sistemnya seperti ini. Oh ternyata kalau mau dapat jiwa seperti ini. Oh ternyata ini. Itu yang saya tangkap. Saya hanya belajar taat. Ketika saya cuma gini, ketika saya belajar taat, artinya tuh berkat mau mengikuti saya. Amin. Tapi kalau saya belajar berontak, artinya berkat Tuhan hilang dalam hidup saya. Ya kan? Bisa hilang dalam bentuk apa saja. Tapi ketika saya belajar taat, apa kata Tuhan, apa kata pemimpin saya, gitu, berkat mengikuti saya. Kalau mau secara dunia ya saya akan berpikir pelayanan, saya juga pelayanan kok di gereja. Itu orang yang gak mau belajar rendah hati. Saya kok gembala, saya kok pemimpin di gereja. Itu orang gak mau belajar rendah hati. Tapi sebagai meskipun kita berada di bawah dan kita punya pemimpin, belajar taat. Taat dengan Tuhan. Pemimpin kita siapa? Tuhan. Taat apa kata Tuhan. Tadi saya sudah banyak ya. Hai istri-istri, tunduklah pada suamimu. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah anakmu. Hai hamba-hamba, taat dengan pemimpinmu, dengan atasanmu. Itu taat. Taat. Itu jangan berontak, jangan. Tapi saya mau katakan, selama kita berada nih yang dalam kehidupan, saya pelajari di dalam kehidupan kita, selama kita berada di bawah kepemimpinan, kita harus belajar taat. Amin. Amin. Baik dalam pekerjaan, saya mau katakan, selama engkau masih berada di bawah kepemimpinan dan engkau digaji, belajar taat. Itu saya mau sampaikan. Belajar taat. Jangan ngoceh-ngoceh di belakang. Kalau ngoceh-ngoceh di belakang artinya berkat Tuhan tidak mengikuti kita. Tapi kita belajar taat, kita belajar setia, kita belajar dengan suara Tuhan, kita belajar melakukan firman Tuhan. Ingat, berkat Tuhan gak usah dikejar-kejar, mengikuti. Amin. Amin. Ngikut, ngekor, nanti ngekor kepada Bapak Ibu Saudara, nanti ngekor, saya mau katakan. Tapi saya belajar bagaimana kita belajar untuk rendah hati. Sebagai pemimpin, meskipun kita udah pemimpin, jangan anggap kita paling benar di antara yang lain. Amin. Amin. Saya juga begitu. Ketika saya berada di kantor, saya merasa, ya kalau jadi ibu gembala itu udah pengalaman, betul nggak? Tapi saya belajar. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, pemimpin saya anak-anak muda. Saya diatur sama anak-anak muda ini. Tapi saya belajar untuk rendah hati di hadapan Tuhan. Nah, ketika kita belajar untuk rendah hati, sinergi itu ada dalam kehidupan kita. Sinergi kerjasama itu ada. Kita belajar untuk saling kerjasama. Kalau kita dalam pelayanan tidak ada kerjasama, saya mau katakan, kita tanya sama Tuhan, Tuhan ada apa dengan diri saya? Tuhan ada apa? Apa yang harus saya perbaiki? Tuhan apa dengan pribadi saya? Tuhan ada apa dengan tingkah saya? Ketika kita taat dengan Tuhan, saya mau katakan, ketika kita dengar, lakukan, saya mau dengan setia, saya mau katakan, berkat Tuhan mengikuti. Katakan amin. Amin. Jangan kejar-kejar berkat, tapi berkat akan mengikuti Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Cuma 2 kata kuncinya. Apa? Taat ya. Setia. Taat, setia. Anak muda, apa kuncinya? Taat setia. Yang kencang. Taat dan setia. Anak muda kok kayak gak makan. Taat, setia. Taat, setia. Itu ilang. Ingat, ketika keluar dari pintu gereja, taat, setia. Tuhan, saya mau taat. Tuhan mau setia, saya mau setia. Tuhan, saya mau taat dengan suami saya. Amin, ibu-ibu. Amin. Harus keluar dari sini jangan marah-marah ya. Tuhan, saya
mengasihi istri saya. Amin bapak-bapak. Aduh kenceng banget bapak-bapak, luar biasa. Silakan pemain musik datang. Haleluya Yesus. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Kami mau belajar taat di hadapan Tuhan. Kami mau belajar dengan apa kata Tuhan. Shikeramaya shikeramaya. Ku nyanyi Hosana, aku mau cinta kepadamu Tuhan. Saya undang semua makin berdiri. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku Kau layani sembah. Aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta kepadamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Amin. Menikmati kehadiranmu. Pujilah aku Tuhan. Pujilah aku. Amin. Cobalah aku Tuhan. Yes. Seiring hatiku dan hatimu, mataku tertuju padamu. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan yang Ku harumkan. Kau layani sembah. Yes, bagi Rajaku yang duduk. Yes, aku muliakan yang Ku harumkan. Kau layani sembah. Sekali lagi, katakan ku nyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan Ku harumkan. Kau layani sembah. Kau layani sembah. Kau layani sembah. Kau layani sembah. Kau Haleluya. Kami cinta dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau belajar taat. Kami mau belajar dengar firman Tuhan. Kami mau belajar setia di hadapan Tuhan. Saat ini ajari kami untuk belajar rendah hati. Untuk kami benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kehidupan kami, apapun yang menjadi pergumulan kami tahu Tuhan, Engkau akan buka jalan dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, pergumulan kami dalam tahta-Mu yang kudus. Terima kasih
Bapa Surgawi, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Shikaradaya Karamaya. Setiap acara hari ini kami percaya Tuhan akan menolong dan memberkati. Terima kasih Bapak Surgawi, Bapak Ibu